Selamat sore teman-teman. Selamat kembali ke acara live session Fun Friday kami. Wah, tiba-tiba udah sampai Jumat ya guys. Gak kerasa minggu ini kayak cepet banget gitu. Nah, semoga minggu ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan bagi kalian semua. Dan sekarang akhirnya sudah tiba Jumat lagi sehingga kalian semua bisa menikmati weekend. Nah, tapi sebelum itu, untuk sesi Fun Friday hari ini, kita ada special guest nih guys, yaitu Yasmin Naomi dengan jabatan Wholesale Distribution dari Reksadana Shalendra yang akan bergabung dengan kita hari ini untuk berdiskusi soal produk Shalendra Dana Kas. Wah, sangat menarik ya guys. Yuk, kita ajak dulu jadi kita bisa mulai sesi kita ya. Halo, Halo, selamat sore. Ya, Sore. gimana Ci Yasmin minggu ini? Baik-baik. Gimana Ya, good to kabarnya? hear. Baik juga, baik juga. Aku manggilnya Nah, siapa nih? eh dom aja nggak apa-apa. Oke dong, Mm-mm. sip-sip. Oke, jadi kita mungkin bisa mulai ya sama teman-teman yang udah nonton di sini. Nah, mungkin untuk pertama bisa perkenalan dulu nih teman-teman yang belum tahu. Sebenarnya itu Reksadana Shalendra itu perusahaan apa ya? Oke, thank you untuk saya kayak atas kesempatannya dan juga Dom sore Mhm. hari ini gitu ya. Boleh ngobrol-ngobrol mengenai reksadana. Terus mungkin Boleh. aku mewakili Shalendra kalau misalnya disuruh menjelaskan gitu ya, Shalendra Ya, perusahaan apa sih gitu. Pastinya karena kita punya reksadana, jadi Shalendra Capital itu adalah salah satu perusahaan aset manajemen ya atau manajer investasi yang sering dikenal di sini gitu. Kita Shalendra Capital udah berdiri lebih dari 17 tahun gitu ya di capital market dan alhamdulillah sekarang kita udah dipercaya sama klien-klien kita. As per today kita kira-kira kelola ada aset under management sekitar 32 triliun gitu. Itu sih mungkin kurang lebihnya glance of Shalendra Capital gitu. Sama mungkin uh, kalau misalnya banyak yang belum kenal Shalendra gitu ya, karena memang kebanyakan kita tuh base clientnya besar di institusi sih, tapi hmm, sejalannya waktu kita memang mau fokus di retail clients dan juga agen penjual gitu. masih. Wah, menarik banget. Thank you so much Mm-mm. ya, Ci Yasmin udah menjelaskan. Nah, Mm-mm. dan teman-teman, hari ini kita akan bahas salah satu produk dari Shalendra, namanya yaitu Shalendra Dana Kas. Yuk, Betul. mungkin boleh kita Mm-mm. bahas dan mengenal lebih dekat ya produknya, Ci Mm-mm. Yasmin. Oke, kalau misalnya Shalendra Dana Kas, pastinya Shalendra Dana Kas sesuai namanya ya, dari dana dan kas. Jadi ini sebenarnya RDPU sih, Reksadana Hmm, Pasar Uang gitu. Jadi money market fund. Terus Shalendra Dana Kas ini AUM-nya juga lumayan ya, udah hmm. sekitar 3 triliun Wow. kita Mhm. punya di sana dan juga kita itu kebanyakan memang isinya ada macam-macam sih, ada retail pastinya, dari agen penjual di secara aset under manajemennya. Mungkin itu sih kalau misalnya mau jelasin sedikit mengenai Shalendra Dana Kas, mungkin nanti selanjutnya pas kita mau bahas strategi dan Boleh. lain-lain kali ya. Boleh. Gitu. Ya, jadi berarti reksadana Shalendra Dana Kas itu merupakan sebagai produk reksadana yang pasar uang ya. Yes. Nah, mungkin untuk strateginya bisa juga untuk pengelolaan Shalendra Dana Kas Mm-mm. agar mendapatkan kinerja optimal gimana ya, Jasmine? Oke, jadi Shalendra Dana Kas pastinya reksadana pasar uang itu kita kenal dengan apa dan reksadana yang liquid gitu ya. Pastinya orang-orang seperti yang baru belajar reksadana, terus juga mau kenalan sama reksadana, mulai mulai belajar untuk beli reksadana, tadinya beli deposito aja. Nah, biasanya tuh awal mula stepping stone-nya tuh di reksadana pasar uang gitu ya. Jadi kalau kita sering cerita ibarat naik tangga, semakin kita naik satu tangga, satu tangga, satu tangga, resiko di reksadana yang kalian beli juga bertambah-bertambah. Nah, reksadana pasar uang ini yang paling bawah. Sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk menjaga likuiditas teman-teman punya aset sih gitu, dan tidak hanya menjaga likuiditas tapi juga kita di situ memberikan return atau tingkat pendapatan investasi yang menarik gitu. Itu sih sebenarnya kalau misalnya mengenai reksadana pasar uang. Kalau misalnya strateginya, pasti kalau reksadana pasar uang tidak jauh dari likuiditas, reksadana ini bisa dibilang tingkat
apa ya, resikonya kan sangat Yap. rendah. Jadi kita mengelolanya juga sebenarnya nggak macam-macam sih gitu. Isinya tuh ada time deposit, terus selain ada time deposit kita juga punya obligasi korporasi yang tenornya di bawah 1 tahun. Kenapa ini penting untuk di highlight gitu ya? Karena bonds atau surat utang obligasi korporasi yang kurang dari 1 tahun itu resikonya kita bisa bilang terukur gitu. Jadi fund manajernya udah mengukur-ngukur nih kira-kira mana aja sih obligasi korporasi yang memang bisa kita pilih secara resikonya rendah tapi bisa memberikan return yang menarik untuk reksadana pasar uang Shalendra gitu. Karena kan pasti di luar sana MI-MI lain juga punya ya reksadana pasar uang. Jadi memang persaingan reksadana pasar uang tuh cukup ketat. Karena kan kita nggak bisa macam-macam lah di dalamnya. Betul. Punya pilihan barang untuk diinvestasikan gitu ya. Gitu sih paling perbedaannya tuh ada di cara mengelolanya aja. Kita punya porsi obligasi korporasinya cukup besar sih di reksadana Shalendra Danakas. Ya, dan juga mungkin karena resikonya agak quite low risk, karena itu likuiditasnya juga quite liquid ya. Karena juga di bawah 1 tahun gitu. Betul. Nah, juga mungkin untuk alokasi dana investasi dari Shalendra Danakas, posisinya kemana aja ya, Ci? Dan kenapa pilih kelolahan seperti itu? Oke, jadi kalau misalnya aku mau info juga sih buat teman-teman sebenarnya untuk mengetahui isinya alokasi aset reksadana itu teman-teman bisa cek sendiri ya. Teman-teman tinggal Google nama reksadananya, terus juga misalnya dari aplikasi Saya Kaya pastinya juga ada ya. Gitu. Jadi itu tuh gampang di reach lah informasi itu gitu. Jadi sebelum teman-teman beli pastikan juga teman-teman tahu membeli reksadana yang aset alokasinya tuh jatuhnya kemana gitu. Nah sekarang per fun fact sheet bulan Maret itu reksadana dana kasnya Shalendra kita memang besar di obligasi korporasi strateginya gitu. Money marketnya kita ada di 37-38%. Nah ini menyambung yang tadi aku bilang sih sebenarnya aset alokasinya seperti ini karena ini adalah strategi kita kemarin gitu ya. Karena kita melihat potensi di obligasi korporasi, kita dapat kupon yang oke dan pemilihannya oke, jadi itu bisa membantu return-nya money market kita tuh jadi lebih menarik gitu. Tapi mungkin ya isi di aset alokasinya kan setiap bulannya berubah ya, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi gitu sih. Betul. Nah, juga mungkin boleh bantu jelaskan ya, Ci Yasmin. Kan ada beberapa investor pemula itu kan nanya, dalam investasi reksadana pasar uang kan ada kemungkinan nilai aset kita turun nggak sih? Itu kenapa? Oke. Kalau misalnya mengenai penurunan aset, kita yang kita taruh itu adalah resiko yang kita ambil ya teman-teman. Jadi dalam berinvestasi itu kita juga harus ingat nggak ada yang free risk ya. Kalau misalnya ada yang nawarin resikonya nggak ada, justru jangan diambil ya, karena itu berbahaya. Kita nggak boleh menjanjikan hal seperti itu sih sebenarnya. Jadi resiko itu akan selalu ada. Jadi mungkin penurunan aset itu bisa terjadi, tapi teman-teman bisa menghindari dengan cara apa? Teman-teman bisa lihat nih, secara historis return-nya reksadana itu seperti apa sih? Kalau ada yang turun ya berarti teman-teman harus pertanyakan money market-nya gitu. Lagi ada kondisi ekonomi apa sih gitu? Atau lagi ada apa sih yang terjadi? Barangnya apa aja? Alokasi asetnya apa aja gitu. Tapi aku harus jujur penurunan aset itu mungkin terjadi sih gitu. Tapi kalau misalnya secara historis, alhamdulillah sampai saat ini reksadana pasar uang sih belum pernah terjadi ya, teman-teman bisa lihat historisnya gitu. Paling kalau misalnya lagi nggak in favor di market ya 0,00 aja returnnya sih gitu. Jadi masih cukup safe ya. Dan juga menurut teman-teman juga harus monitor juga researching di market, ekonomi gimana, fundamental gitu sebelum investasi di reksadana yang dipilih. Ya, betul. True. Nah, juga mungkin untuk kondisi view ke depannya, kira-kira bagaimana untuk reksadana Shalendra Danakas? Kayak mungkin apakah ada berdampak dengan ekonomi? Kan sekarang juga ada kayak sedang geopolitik tension ya. Oke, menarik ya pertanyaannya gitu. Pas banget kita lagi bahas reksadana pasar uang. Secara geopolitik tension sebenarnya
nggak terlalu terpengaruh ya reksadana pasar uang. Tapi satu hal yang bisa di-highlight dan menurut aku adalah positif, yaitu adalah kenaikan suku bunga BI kemarin sih gitu 6,25. Kenapa aku bilang menarik untuk teman-teman sebenarnya investasi ke reksadana pasar uang? Karena reksadana pasar uang itu kan sebenarnya banyaknya di time deposit ya. Time deposit bank itu kan mengacu ke harga suku bunga acuan which is BI gitu. Jadi sebenarnya reksadana pasar uang itu adalah reksadana nomor 1 yang nanti akan terdampak positif jika suku bunga BI udah ke-apply dan bank-bank itu time depositnya udah menyesuaikan rate-nya gitu sih. Jadi menurut aku ini menarik ya dan oke banget waktunya untuk bisa membahas hal ini. Jadi teman-teman di sini yang nonton bisa tahu gitu harus beli reksadana apa sih di saat current economic situation seperti ini gitu. Jadi sambil kita like analisis the market condition kayak ini seperti ini kan ini sebenarnya advantage ya. Jadi pas banget kita bisa diskusi yang pasar uang ini. Jadi teman-teman juga bisa milih reksadana yang tepat ya gitu. Nah juga mungkin kemudian apa sih keunikan atau perbedaan antara Shalendra Dana Kas dengan produk reksadana Shalendra yang lainnya? Oke. Tadi udah sempat mention sedikit sih mention ya bahwa kan tadi aku sempat bilang kalau misalnya sebenarnya reksadana pasar uang tuh ya isinya nggak lain dari aturan KIK-nya tuh nggak lain dari money market atau obligasi gitu. Jadi paling ada beberapa alokasi asetnya yang lebih besar di mana either obligasi korporasi atau money market untuk membedakan return-nya daripada reksadana pasar uang lainnya gitu ya. Nah saat ini dari Maret gitu ya kemarin per fund fact sheet-nya. Jadi kita tuh memang heavy di obligasi korporasi karena kemarin yang tadi aku sempat mention juga view dari fund manager-nya memang economic situation lagi in favor untuk kita pegang obligasi korporasi lebih besar sih gitu. Jadi memang secara pengelolaannya melihat lebih menarik seperti itu gitu karena bisa mendapatkan return yang lebih menarik gitu. Tapi mungkin nanti di bulan depan bisa berubah ya karena kita tahu time deposit pastinya rate-nya akan naik menyesuaikan dengan suku bunga acuan Bank Indonesia yang baru aja naik. Gitu sih. Mungkin perbedaannya seperti itu sih karena kalau misalnya money market cukup terbatas ya gitu secara KIK. Dan juga mungkin untuk obligasi koperasi itu pasti ada kayak minimum investment grade juga kan yang kalian untuk pilih-pilih gitu. Kira-kira mungkin ada kayak sektor-sektor yang spesifik atau bukan untuk yang koperasi obligasi? Kalau misalnya sektor spesifik kita nggak ada sih. Cuma mungkin kalau misalnya kita bisa lihat fund fact sheet-nya di bulan April itu juga memang kebanyakan obligasi korporasinya isinya bank sih gitu. Bisa teman-teman lihat itu ada bank gitu sih isinya paling ada di situ-situ kurang lebih yang nggak nyampe 1 tahun. Iya. Dan juga mungkin kemudian cocoknya reksadana Shalendra Dana Kas itu ini diinvestasikan dengan risiko profil dan jangka waktu mungkin berapa lama aja ya Ki? Kalau misalnya tingkat resiko udah pasti yang rendah ya. Very konservatif. Orang yang memang baru mau mulai terus juga secara dana kelolaan dia itu memang yang nggak bisa berkurang sama sekali atau dana darurat seperti kayak dana darurat ataupun uang yang memang dia butuhkan gitu ya karena secara likuiditas memang tinggi. Nah sebenarnya kalau untuk menjaga likuiditas kita reksadana pasar uang itu bisa untuk jangka waktu investasi yang pendek menengah sampai menengah ke tinggi sih tapi memang kita tetap menyarankan para nasabah-nasabah kita untuk stay long sih untuk bisa merasakan hasil investasi yang terasa gitu ya tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang mau untuk dana parkir aja seperti dana darurat dan segala macam juga kita rekomendasiin untuk taruh di reksadana pasar uang atau Shalendra Dana Kas gitu. Jadi bisa kita bilang Shalendra Dana Kas nih fleksibel sih untuk ditaruhnya gitu. Tapi untuk return yang memang memuaskan kita pastinya suggest untuk long term sih gitu. Tapi untuk dana parkir gitu yang bisa ditarik kapan aja untuk ditaruh di sini kita juga suggest karena mungkin info menarik juga nih buat teman-teman karena reksadana pasar uang itu termasuk Shalendra Dana Kas ini sangat liquid sampai T+1 tuh
teman-teman Hmm, transaksi hari ini ya besok udah ada di rekening teman-teman gitu. Jadi betul. makanya sangat liquid sih Hmm, gitu. gitu. Nah, juga mungkin bagi para investor juga, strateginya bisa mungkin sarankan untuk apa ya? Mungkin lebih kayak lump sum untuk buy and hold gitu, atau Oke. mungkin bisa dollar cost Oke. averaging. Kalau misalnya kita rekomendasikan lamsam oke ya, untuk Mhm. reksadana kas karena ya sebenarnya Ya, nggak harus time the market sih untuk masuk ya, ya, pasar uang ya, beda betul. sama pendapatan tetap ataupun Ya, indeks gitu. Jadi kalau yes. teman-teman mau lamsam silahkan, kalau misalnya untuk mau nabung dengan cara Mhm. DCA juga oke sebenarnya gitu. Karena kan daripada nabung di tabungan aja ya, Yap, uangnya nggak kemana-mana gitu ya, betul. di rekening aja kita suggest juga sih untuk masuk Bisa pasar nunggu. uang gitu karena ya 1 bulan lumayan 0, berapa gitu ya, Yes. berapa bulan udah 1% gitu. Jadi Mhm. DCA boleh, lamsam boleh sih gitu. Yes, ini strateginya cukup kayaknya baik sih, karena kan juga kalau di pasar uang kurang volatility-nya juga nggak Ya rendah, setinggi kayak di indeks, di betul saham gitu. Jadi mungkin betul untuk kayak langsung gitu bisa kayak dana parkir seperti ya, yang tidak dibilangkan. Jadi ya. misalnya kayak langsung taruh langsung gitu. Nah Mm, juga mm, 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 mm. mungkin untuk penutupan kayak mungkin ada pesanan nggak sih untuk teman-teman yang Oke. mungkin udah mulai investasi di reksadana, terus mereka juga harus like, melakukan apa atau gimana Oke. gitu. Oke, untuk teman-teman yang udah investasi ya berarti ya, Ya, teman-teman yang nonton hari ini di Saya Kaya, mungkin yang aku bisa kasih tahu atau ingetin gitu ya untuk terus semangat dan terus investasi sih. Maksudnya jangan pernah hmm, stop gitu. Sama disiplin sih teman-teman gitu. Jadi disiplin untuk terus investasi karena yakinlah gitu ya pasti kita bisa mengalah. Kalau misalnya kita bisa disiplin dan mengalahkan ego-ego kita akan berterima kasih ya, sih sama diri kita di masa depan gitu. Karena kita udah mau disiplin untuk menyisikan uang kita untuk berinvestasi ya gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di sini semangat terus untuk disiplin berinvestasi karena kalian pasti aku bisa jamin akan mendapatkan hasilnya nanti dan pasti worth it gitu. kasih. Mungkin Mm-mm. Jasmine juga punya kayak sources atau gimana untuk mungkin yang pembalap investor yang mungkin mau mungkin mereka belum tahu ya, mungkin kayak mereka mau belajar gitu untuk mulai Mm-mm. investasi atau gimana, atau mungkin how to get over the fear lah. Oke. Mungkin kadang-kadang ada yang takut investasi kan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, buat teman-teman yang masih mikir nih, takut kapan ya waktu yang baik untuk Mm-mm. masuk, terus mau apa besoknya sekarang gitu. The right time to invest is always now, teman-teman. Karena kita nggak pernah tahu hari esok gimana ya. Kita bisa lihat Mm-mm. juga nanti ini tahun lalu kita mana tahu ya bakalan ada perang gitu ya. Tahun Yes, lalu betul kita juga sekali. nggak tahu suku Mm-mm. bunga BI bisa naik Iya. gitu. Kayak pokoknya banyak banget deh hal-hal yang sebenarnya kayaknya nggak bisa kita gambarkan atau kita apa ya bayangkan untuk terjadi gitu. Mm. Jadi daripada kita mencoba time the market untuk terus-terusan oh nanti kayaknya besok nih lebih murah dan Mm-mm. segala macam, percayalah Mm. teman-teman mulai aja dulu gitu. Jadi karena kalau misalnya teman-teman bisa overcome ketakutan teman-teman tuh pasti apa namanya hasilnya lebih rewarding. Karena biasanya orang tuh takut karena nggak yakin ya gitu. Jadi yakinilah diri teman-teman dengan cara membekali teman-teman dengan ya research gitu ya, Yep, tanya-tanya betul. resiko teman apa ya kayak risk profile teman-teman tuh seperti apa sih gitu. Jadi Mm-mm. teman-teman bisa membekali diri kayak misalnya contohnya nih saya mau nabung untuk let's say membeli mobil gitu. Kalau Mm. misalnya beli mobil kan berarti uang kita nggak boleh turun nih harganya gimana caranya uang kita nggak bisa turun tapi misalnya punya harus mau beli mobil 5 tahun lagi gitu kan. Di situ kan teman-teman bisa klasifikasikan, oke nih berarti reksadana yang cocok untuk teman-teman tuh yang seperti apa. Atau misalnya teman-teman mau nikah 8 tahun lagi, itu kan masih tinggi atau Ya, banyak gitu ya. betul. Jadi teman-teman mungkin bisa pilih reksadana yang lebih resiko profilnya lebih tinggi gitu. Mm. Kita sering sebut risky asset class gitu ya, karena masih tujuannya itu masih panjang lebih dari 5 sampai 6 tahun gitu. Jadi sebenarnya how to overcome the fear Mm. ya itu sih teman-teman harus membekali diri teman-teman untuk yakin dan tidak takut untuk melangkah gitu. Jadi mempunyai apa ya, mempunyai bekal gitu untuk maju. Yes. Jadi nggak takut gitu sih. Itu juga yang sering Oh, kita kasih tahu ke nasabah-nasabah sih gitu. yes. Jadi ketakutannya seperti apa, kita coba Mm-mm. profiling Mm. gitu. Terus Mm. nanti
kita bimbing juga gitu, enaknya, baiknya di CEK gitu, atau langsung lamsam dan segala macam gitu Yes, sih. sangat-sangat setuju. Jadi Ya, ya ingat-ingat ya teman-teman, kalau kita investasi selalu ada resiko, nggak ada yang tidak ada resiko ya, sama sekali. Tapi mm-mm. dengan itu kan juga teman-teman bisa ngelola ya, mungkin milih yang reksadana yang tepat untuk kalian yang mana Mhm. aja. Nah gitu, Betul, terima kasih banyak ya Ci Yasmin udah sama-sama. meluangkan waktu untuk ngobrol saya hari ini. It's so Thank nice to you, meet you for the Dom. first It's time ya, nice kita to kan meet live you hari too. ini. Ya, Iya, so I hope you have a good week next week. Dan juga untuk thank you. teman-teman juga terima kasih banyak sudah teman kita di sini, dan thank you so much ya guys. See you next week. Thank you so much Yasmin. Thank you. Bye. Dadah.